Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Ahmad Ali Asghar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif peserta didik dalam mata kuliah bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Perkembangan kognitif peserta didik. Kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah berasal dari kata cognition yang memiliki arti knowing atau pengetahuan. Namun sederhananya, kognitif adalah aktivitas mental dalam mengenali dan mengetahui tentang dunia. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif adalah tahap demi tahap, step by step perubahan kemampuan yang terjadi pada kognisi itu sendiri, yang meliputi pikiran, daya ingat, dan perolehan informasi yang dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, memecahkan suatu masalah, atau bahkan dapat merencanakan masa depan. Jadi, kemudian perkembangan kognisi ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap sensori, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, tahap operasi formal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahap sensori. Tahap ini dimulai dari anak berusia kisaran 0 sampai 2 tahun. Artinya di bawah 2 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, persentuhan, dan lain sebagainya. Artinya, pada tahap ini, seseorang anak mampu menangkap segala sesuatu dengan panca indera. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, berkisar antara usia anak 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak itu sudah mampu mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Meskipun demikian, seorang anak pada tahap ini belum mampu berpikir logis, karena anak cenderung berpikir tidak masuk akal. Pada tahap ini, anak juga belum bisa berpikir yang matang, dan pada tahap ini juga seorang anak belum bisa konsisten atau terkadang dapat berubah-berubah dan tidak teguh pendirian. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap operasi konkret. Pada tahap ini dimulai dari kisaran anak berumur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, seorang anak sudah mampu berpikir dengan logis dan sudah mampu matang. Namun meskipun seorang anak sudah matang, berpikir logis dan konsisten, namun pada tahap ini seorang anak belum mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang abstrak. Dan pada tahap ini seorang anak sudah mampu mengenali benda-benda dan dapat mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Seorang anak pada tahap ini sudah mengenal mana piring, mana gelas, mana mangkok, dan lain sebagainya. Tapi
Hanya saja belum bisa menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem yang abstrak. Kemudian yang keempat, yaitu tahap operasi formal. Pada tahap ini terjadi pada usia kisaran 11 sampai seorang anak menginjak usia dewasa, atau pada fase ini sering disebut sebagai masa remaja. Pada tahap ini seorang anak sudah mampu berpikir logis, sudah konsisten, sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah ataupun problem-problem yang abstrak. Karena pada masa ini seorang anak ada pada waktu remaja. Adapun faktor perkembangan kognitif seorang anak dipengaruhi oleh 6 hal. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pembentukan. Yang keempat, faktor kematangan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Dan yang terakhir, yang keenam, faktor kebebasan. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan kognitif peserta didik adalah tahap demi tahap, step by step, perubahan kemampuan yang terjadi pada seorang anak pada usia tertentu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.